3. Sanlat alunan ilmu. Totalitaslah untuk berbahagia dalam fase kehidupanmu. Namun ingat, jangan pernah melampaui batas atas nama meraih kebahagiaan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, video tadi diawali dengan Bun Ai lagi ngasih semangat untuk peserta Sanlat atau pesantren kilat sekolah deket rumah Bun Ai. Itu sore-sore hujan tapi tetap semangat loh moms pada datang. Jadi dari tanggal 1 Ramadan sampai terakhir kemarin di hari Kamis itu mengadakan pesantren kilat dan qadarullah alhamdulillah berjalan dengan lancar. Gimana nih mams di hari Sabtu terakhir di bulan Ramadan? Masya Allah sedih banget ya mams. Mudah-mudahan kita senantiasa bertemu di Ramadan selanjutnya, dan diri ini senantiasa lebih baik di Ramadan selanjutnya. Oke deh, untuk jalanan juga udah mulai kelihatan sepi dengan aneka takjilannya tuh udah gak terlalu rame, mohon maaf, seperti biasanya. Mungkin ramenya berpindah nih ke pasar atau ke swalayan atau mungkin ke baju-baju gitu ya. Tetap jaga kesehatan, stay itu di rumah dengan protokol kesehatan pastinya. Oke, untuk vlog hari ini Bun Ai akan membuat tentang tips hemat saat lebaran. Kalau kemarin kan saat menerima THR nih, biasanya kita udah bikin budgeting baik dari gajian maupun dari THR. Ternyata pas hari H itu biasanya kecolongan atau kebobolan. Ya tipis satu hari sih, tapi bisa berdampak ke hari-hari berikutnya. Oke deh, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan di skip ya moms ya. Oke, yang pertama di sini siapkan dana untuk amal saat sholat id. Ini biasanya suka ketinggalan. Yang dibawa apa? Handphone ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menyiapkan dana untuk amal sholat id yang terbaik. Kalau untuk ngasih ponakan, kasih untuk kerabat bisa yang terbaik, apalagi untuk amal. Ingat ya moms, jangan pernah beramal yang membuat menerimanya itu bingung ya. Ngasih duit buat amal itu yang udah lecek banget, yang udah dicuci 3 kali, udah ada tulisannya gue balaskan dendamu gitu ya. Ada nomor teleponnya juga lagi, Masya Allah. Marbot masjidnya dilihat, dibuang amanah, dibelanjain sulit. Waduh, jangan ya moms ya, apalagi untuk Allah. Kalau untuk ponakan, kerabat, kita menginginkan yang terbaik, harusnya ke Allah juga kita memberikan yang terbaik yang kita punya, versi yang kita punya. Berbuat kebaikan secara total tanpa harus melebihi batas-batas. Dan gak kalah pentingnya itu membawa plastik untuk sandal, mukena dan yang lainnya. Apalagi di era zaman new normal saat ini ya, protokol kesehatan kan kencang banget nih, digalakkan gitu ya. Digalakkan digemborkan lah gitu. Jadi bawa plastik untuk taruh sandal, untuk mukena, bawa masker lebih juga, siapa tahu nanti hilang, jatuh. Pokoknya antisipasi di awal. Oke, dan yang kedua, siapkan amplop atau uang receh tambahan. Jadi misalnya moms di rumah udah ngelis nih, ponakan si A, ponakan si B, si C. Ternyata ya namanya manusia gak luput dari lupa, salah gitu ya moms ya. Ketemu nih pas lagi silaturahim yang deket-deket, karena kan pemerintah sekarang ngelarang kita untuk mudik nih. Silaturahim yang deket, waduh ternyata dia belum di list ya. Nah, siapkan uang receh di dalam amplop tambahan sehingga nanti kita gak bingung lagi nih ngasih dia pakai uang apa ya. Jadi bingung, jadi nukerin receh di tempat, jadi harus ngebongkar ampaunya anak-anak, oleh ampau atau amplop gitu ya. Hati-hati juga moms, kalau anak-anak nitip, yang namanya titipan itu wajib dicatat. Yang namanya ngasih itu seikhlasnya, yang namanya nerima itu wajib nyatet loh moms. Hati-hati ya, jangan sampai nih nanti kita kejebak menzolimi hak anak. Itu kan dikasihnya ke anak, jadi udah pasti digunainnya untuk anak. Kalau ampaunya dititipin sama bunda, jangan sampai ya
nggak dicatat, dan nanti yang ada habis dipakai untuk keperluan sehari-hari. Ingat Moms, itu hak anak. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, siapkan dana darurat atau THR berlebih di dompet utama. Jadi jangan pernah gabung ya dana darurat bunda yang gajian dengan dana darurat THR. Boleh sih kita bawa, tapi usahakan dipisah. Entah ditaruh di tempat yang kecil atau mungkin ditaruh di dompet yang lain. Kenapa? Karena kalau nanti bunda lihat digabung antara dana darurat THR dengan dana darurat gajian, akan membuat seolah-olah masih banyak dana darurat. Ingat, ini sih beruntung banget ya, karena kita lebaran di tengah-tengah bulan. Jadi gak terlalu jauh sama tanggal gajian. Tapi tetap aja harus diantisipasi untuk dana daruratnya. Fungsinya kalau tadi kan ketemu kerabat yang belum di list ya, tapi berupa anak-anak. Berupa maksudnya anak-anak. Takutnya di sini nggak sengaja ketemu kerabat yang mohon maaf nih sepuh atau orang tua yang kita tuh jarang banget punya kesempatan momen ketemu, kita pengen ngasih. Kalau ada dana darurat kan bisa dipakai. Oke. Dan yang keempat, untuk sajian lebaran nih. Ini penting banget ya Moms ya, karena kan hampir dari 50% perayaan Idul Fitri selain ngobrol-ngobrol ya pastinya sajian lebaran, bener nggak? Nah, yang pertama, kalau untuk yang low budget nih, Bunda di sini ngasih tipsnya untuk yang memang low budget ya, bukan yang mungkin budgetnya lebih atau budgetnya udah disiapkan jauh-jauh hari sehingga nggak ada kendala gitu ya. Yang pertama, bisa dimix antara kue kering yang berupa nastar, putri salju atau kue keju dengan snack ringan berupa ciki atau chips gitu ya. Jadi di mix di sajian mejanya untuk lebih menyemarakan gitu kan. Kalau kue kering kayak dikit banget nanti ya. Dan yang kedua, siapkan air kemasan agar lebih praktis dan lebih hemat. Bayangin kalau setiap ada yang datang kita harus bikin sirup, kita harus bikin teh manis. Mungkin kalau kayak kopi panas atau mungkin ya 1-2 sih nggak terlalu. Tapi kalau setiap yang datang kita harus siapin, itu akan boros dan akan ribet banget sih menurut Bun Ai. Apalagi yang kalau tamunya banyak. Dan jangan lupa nih Moms, penting juga loh tetap memasak nasi, antisipasi anak-anak yang gak suka lontong. Di luar semua itu pastiin sajian lebarannya bersih dan gak disolatipin. Takutnya tamunya udah ngiler-ngiler, Momsnya lupa buka solatip, kasihan tamunya. Habis waktunya mikirin keder buka solatipnya dari mana ya. Maaf ya Moms ya, bercanda Moms ya. Dan jangan lupa juga siapkan tisu plus sedotan ekstra, khawatir kalau misalnya nanti dibutuhkan sewaktu-waktu. Oke deh, sampai sini Bunda mau nyapa teman-teman dulu yang sudah bergabung di channel keluarga Bun Ai. Bunda mau ucapkan banyak terima kasih ya. Dan jangan lupa yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, yang nomor 5 nih Moms, untuk yang khusus silaturahim bawa anak. Balik lagi ya, silaturahim nih, bukan mudik. Karena kan kita lagi dilarang mudik nih ya. Pastiin simpen 1 paket kebutuhan anak, baik baju, sendal, atau mungkin pakaian dalam. Kenapa? Antisipasi hilang saat silaturahim nanti. Mohon maaf ya Moms kalau ada suara-suara ini sambil jagain baby Agni tuh. Gak apa-apa ya Moms ya, gak usah di-retake ya. Tadi ada iklan aja, anggap ya suara baby Agni. Dan paling penting lagi nih, jangan lupa bawa vitamin untuk anak-anak Moms. Karena kan nanti lebaran pasti ketemu orang banyak, atau mungkin kegiatannya bertambah. Jadi untuk antisipasi, dibanding uangnya buat beli obat, mendingan buat beli vitamin nih Moms. Dan gak kalah pentingnya nih Moms ya, jika ingin memberikan reward, biasanya kan anak-anak kalau dapat amplop atau apa gitu ya, suka pengen, bunda mau beli A, B, C. Kalau bisa itu nanti aja di H+1 ya Moms. Dan mungkin kalau mau beli mainan, kalau untuk memang budgetnya tidak ada, bisa di toko mainan yang sudah berbandrol. Jadi toko langganan yang sudah berbandrol, karena kan gak mungkin tiba-tiba harganya dirubah semuanya menjelang Idul Fitri. Tapi kalau mau sambil bersedekah, bisa di tukang mainan yang memang dadakan gitu ya Moms. Mungkin harganya akan terkesan jauh lebih tinggi, tapi bisa sekalian untuk sedekah. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berbagi kebaikan, apalagi di momen Idul Fitri. Dan yang terakhir, siapkan dana juga untuk kesenangan keluarga, apalagi yang suaminya dapat cuti atau mungkin ibunya yang biasanya bekerja dapat cuti juga, bisa untuk disiapkan dana kesenangan keluarga.
Dan terakhir, ayo kita totalitas dalam menebar kebaikan di Idul Fitri, totalitas dalam berbahagia, totalitas dalam kesederhanaan, namun tetap ingat jangan melampaui batas. Itu Bun Ai nulis sampai dicoret-coret karena bingung melampaui tulisannya kayak gimana ya. Bercanda ya Mams ya. Ingat karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Hidup hemat bukanlah saran dari pakar keuangan, melainkan saran dari Allah untuk tidak menghambur-hamburkan. Oke deh, itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ada yang diambil hikmahnya. Selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Sudah mulai di list belanjaannya apa aja. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dijaga oleh Allah kesehatan dan keimanannya. Oke deh, ini Baby Hakni udah bangun. Segitu aja untuk video hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.